Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Prayogo Pujono MKOM di mata kuliah Teknologi Pendidikan. Kali ini kita sudah masuk ke materi pertemuan 6 dengan tema konsep managing atau pengelolaan teknologi pendidikan dan penerapannya. Mari sebelum kita memulai materi perkuliahan kali ini, alangkah baiknya kita awali materi ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, langsung saja kita masuk ke materi perkuliahan kali ini, di mana indikator perkuliahan kali ini ada tiga. Yang pertama, mahasiswa mengerti terkait managing atau pengelolaan teknologi pendidikan. Berikutnya, mahasiswa mengerti terkait cakupan atau kategori managing teknologi pendidikan. Dan yang ketiga, mahasiswa tahu contoh penerapan managing teknologi pendidikan. Berbicara terkait managing atau pengelolaan dalam teknologi pendidikan, tentunya tak akan lepas dari pengertian teknologi pendidikan itu sendiri, di mana teknologi pendidikan adalah studi atau teori dan praktek yang etis atau benar dalam memberi kemudahan belajar dan perbaikan kinerja melalui kreasi, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber teknologi yang tepat. Nah, ini adalah pengertian teknologi pendidikan menurut AICTE tahun 2004, di mana dari pengertian tersebut terdapat tiga kawasan teknologi pendidikan, yaitu penciptaan, pemanfaatan, dan pengelolaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas kawasan penciptaan, pemanfaatan, di mana kawasan penciptaan tersebut, di kawasan penciptaan, kita membahas terkait menciptakan atau mendesain sebuah proses dan sumber teknologi dalam belajar mengajar. Apa yang diciptakan? Yang diciptakan bisa berbagai hal, bisa bahan ajar, bisa kurikulum, dan bisa eh, cara pembelajaran. Kemudian dalam kawasan pemanfaatan, kita sudah belajar di pertemuan yang lalu terkait pemanfaatan. Apa yang dimanfaatkan? Yang dimanfaatkan adalah proses dan sumber teknologi untuk kemudahan belajar dan perbaikan kinerja. Nah, proses dan sumbernya itu apa yang dimanfaatkan? Tentunya proses dan sumber yang dimanfaatkan bisa bahan ajar yang dimanfaatkan, bisa juga kurikulum, bisa juga teknik pembelajaran. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengelolaan dalam teknologi pendidikan. Sama yang dikelola apa? Yang dikelola bisa proses dan sumber terkait proses belajar mengajar. Oke ya, kita langsung masuk ke pengertian pengelolaan atau managing. Pengelolaan atau managing adalah pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan penilaian. Dalam kawasan pengelolaan ini, pada dasarnya mengelola sumber dan proses belajar yang ada dalam sebuah institusi pendidikan sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam pengelolaan ini sudut pandangnya itu bukan lagi pembelajaran di kelas atau bukan lagi sebagai sebuah dosen, melainkan sebagai pimpinan. Pimpinan itu bisa rektor dan jajarannya, dekan dan jajarannya, atau ajur. Jadi dalam mengelola ini, yang dikelola apa? Yang dikelola ya kegiatan belajar mengajar secara umum, baik itu perencanaannya, pengorganisasiannya, pengkoordinasiannya, dan penilaian. Tapi tarafnya taraf pimpinan. Oke,
Selanjutnya, cakupan kawasan pengelolaan atau managing dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, pengelolaan proyek. Yang kedua, pengelolaan sumber. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Dan yang keempat, pengelolaan informasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek itu yang seperti apa? Pengelolaan proyek adalah perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek desain dan pengembangan. Tugasnya untuk melakukan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran. Atau pengelolaan proyek dapat diartikan sebagai memimpin pekerjaan yang harus selesai dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, mengelola proses belajar mengajar selama 1 semester, dari mengelola bahan ajar sampai sistem pembelajaran. Para pengelola proyek bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran dan jenis-jenis proyek yang lain. Mereka harus melakukan negosiasi, penyusunan anggaran, membentuk sistem pemantauan informasi, serta menilai kemajuan. Jadi, pengelolaan proyek ini pada umumnya berkaitan dengan mengelola desain dan pengembangan bahan ajar atau sistem pembelajaran secara umum. Misalnya, mengelola proses belajar mengajar selama 1 semester. Nah, yang mengelola itu, yang mengatur itu secara umum, secara global itu kan tentunya bukan dosen. Kalau sistem pembelajaran selama 1 semester, tentunya pimpinan, baik itu dekan atau rektor dan jajarannya. Berikutnya, setelah pengelolaan proyek adalah pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber itu apa? Pengelolaan sumber adalah perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Sumber di sini meliputi personil, keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Atau pengelolaan sumber dapat diartikan sebagai mengatur bagaimana memanfaatkan dengan optimal sumber yang ada. Yaitu mengatur apa? Yaitu mengatur sumber-sumber yang ada tadi, misalkan mengatur fasilitas, mengatur keuangan, mengatur personel, atau SDM. Misalnya dalam pengelolaan sumber, kita melakukan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian buku di perpustakaan untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, buku di sini adalah salah satu wujud dari sumber yang dikelola. Jadi dalam mengelola sumber, contohnya itu ya itu mengelola bukunya tadi, mengelolanya dalam apa? Dalam perencanaan, pemantauan, dan pengendalian buku di perpustakaan untuk mendukung proses belajar mengajar. Berikutnya, pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian adalah perencanaan, pemantauan, pengendalian, atau metode yang digunakan untuk penyampaian atau penyajian informasi kepada siswa, atau cara bagaimana bahan pembelajaran dapat disampaikan kepada siswa atau mahasiswa. Pengelolaan sistem penyampaian juga dapat diartikan sebagai perencanaan, pemantauan, dan pengendalian bagaimana cara agar suatu medium sampai atau dapat dijangkau oleh pengguna, sekaligus menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak termasuk cara penggunaannya. Misalnya, dalam pengelolaan sistem penyampaian, kita melakukan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian terkait buku di perpustakaan agar dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan baik dan benar. Artinya apa? Artinya buku tersebut dapat dipantau penggunaannya dan tidak disalahgunakan. Misalkan dengan membuat ketentuan cara peminjaman buku di perpustakaan. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi ini merupakan kawasan atau cakupan keempat. Pengelolaan informasi dapat diartikan sebagai perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan,
pengiriman, atau pemindahan, atau pemrosesan informasi dalam rangka menyediakan sumber untuk kegiatan belajar. Pengelolaan informasi juga dapat diartikan sebagai perencanaan, pemantauan, dan pengendalian bagaimana agar informasi dapat diterima dan dapat menghasilkan perubahan atas kurikulum dan desain pembelajaran yang ada. Contoh dari penerapan pengelolaan informasi, misalnya dalam pengelolaan informasi, pimpinan melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian bagaimana agar informasi dapat diterima dari mahasiswa atau dosen agar mendapat masukan atau informasi untuk perbaikan atau perubahan atas kurikulum yang berlaku. Jadi dalam pengelolaan informasi ini, pimpinan misalkan dekan itu melakukan perencanaan atau pemantauan dan pengendalian bagaimana agar informasi dapat diterima dari mahasiswa atau dosen, sehingga seorang pimpinan mendapat masukan atau informasi untuk memperbaiki kurikulum yang berlaku. Itu adalah contoh dari pengelolaan informasi. Oke, selanjutnya setelah kita membahas kawasan pengelolaan, selanjutnya kita akan membahas penerapan pengelolaan teknologi pendidikan dalam sebuah lembaga atau sebuah instansi. Penerapan kawasan pengelolaan teknologi pendidikan sangatlah bermanfaat dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, untuk menerapkan pengelolaan teknologi pendidikan dalam sebuah sistem maupun lembaga pendidikan, khususnya seperti di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan ini, tentunya dibutuhkan seorang pimpinan seperti rektor dan jajarannya, dekan dan jajarannya, serta dosen atau tenaga kependidikan yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan proses dan sumber belajar yang ada. Jadi dalam menerapkan pengelolaan teknologi pendidikan di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan ini, itu yang berperan itu semua ya. Jadi pimpinan harus mempunyai kemampuan dalam pengelolaan proses dan sumber belajar yang ada. Selain itu dosen juga harus bisa dan tenaga kependidikan juga harus bisa. Nah, pengelolaan atau managing dalam teknologi pendidikan yang ada itu yang seperti apa? Yaitu yang seperti tadi, dimulai dari pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Jadi semua elemen dalam UIN ini harus bersinergi dalam melakukan pengelolaan, baik itu pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Dalam pengelolaan proyek, misalnya, pimpinan, misalkan dekan atau rektor, bisa dimulai dengan membentuk tim atau pengelola proyek untuk pengembangan desain dan pengembangan bahan ajar dan sistem pembelajaran dengan orientasi tertentu, misalnya berorientasi berbasis KKNI atau berbasis riset, berbasis gender, atau berbasis moderasi. Kemudian diterapkan, dimonitoring, dan dinilai ketercapaiannya. Jadi itu tahap pertama, yaitu pengelolaan proyek. Kemudian dalam pengelolaan sumber, seperti penyediaan anggaran yang memadai, ruang perkuliahan yang kondusif, koleksi pustaka atau buku yang lengkap, akses perpustakaan, komputer yang terhubung dengan jaringan internet, serta software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Nah, pengelolaan sumber juga penting karena ini juga berperan dalam pengelolaan proyek. Misalkan pimpinan membuat proyek atau membuat desain pembelajaran berbasis KKNI. Tentunya perlu didukung dengan sumber atau sarana yang ada, misalkan koleksi buku perpus yang lengkap, ruang perkuliahan yang mendukung, dan jaringan internet yang memadai. Berikutnya, pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian itu yang seperti apa? Seperti mengelola buku yang ada di perpus
terutama terkait ketentuan peminjaman buku dan pengelolaan fasilitas digital library. Jadi, dalam pengelolaan sistem penyampaian, bagaimana kita menciptakan sistem agar sumber yang ada, misalkan buku tadi, dapat dinikmati oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Sehingga perlu juga dibuat ketentuan, misalkan ketentuan peminjaman buku di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi itu yang seperti apa? Seperti pimpinan membuat kebijakan agar mahasiswa mengisi kuesioner setelah perkuliahan selesai dalam 1 semester. Nah, fungsinya untuk apa? Agar pimpinan mendapat masukan atau informasi untuk perbaikan atau perubahan atas bahan ajar atau sistem pembelajaran atau kurikulum yang berlaku. Sehingga dari informasi tersebut, pimpinan bisa membuat strategi untuk perbaikan, baik perbaikan bahan ajar, sistem pembelajaran, dan kurikulum yang saat ini digunakan. Oke, sekian mungkin ya materi terkait konsep managing atau pengelolaan teknologi pendidikan dan penerapannya. Nah, materi yang saya sajikan tadi bersumber dari beberapa sumber dan beberapa buku. Ini adalah contoh sumber-sumber yang saya gunakan. Ini ada sedikit quote untuk teman-teman yang saya ambil dari Imam Syafi'i dalam kitabnya, yaitu kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Nah, ini adalah quote-nya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Artinya apa? Jika kita ingin dunia atau akhirat atau kedua-duanya, kedua-duanya itu dapat kita dapatkan jika kita tahu ilmunya. Sehingga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, semoga ilmu yang sedikit saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selain materi yang saya sampaikan tadi, ini juga ada sedikit tambahan materi atau suplemen. Ini bisa teman-teman dapatkan di link Google Drive yang sudah saya berikan. Silakan teman-teman bisa pelajari sendiri terkait suplemen ini. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.